selanjutnya, peminatan yang paling bagus di Kesmas itu peminatan apa? Kita lanjut ke section selanjutnya, itu tentang prospek kerja. Jadi ini benar-benar banyak banget yang nanya, jadi mereka bingung kayak nanti bakal kerja di mana sih. Jadi pertanyaan pertama tuh, prodi Kesmas tuh prospeknya bagus gak untuk kedepannya dan seperti apa? Dari masing-masing point of view mungkin. Dari point of view gue dulu ya, prospek kerja itu banyak banget. Pertama gini, pasti kedepannya kita tuh butuh yang namanya preventif dan promotif, itu udah pasti dikedepankan gitu. Dan itulah gitu tugas Kesmas kayak gitu. Kayak sekarang puskesmas harus promotif preventif, terus rumah sakit wajib untuk melaksanakan kegiatan promotif preventif di rumah sakit. Jadi menurut gue ranah Kesmas itu banyak banget sih, prospek kerjanya bagus, dan nggak cuma di rumah sakit atau puskesmas, tapi juga lo bisa bekerja di NGO, non-government organization kayak WHO, UNDP, UNICEF, dan kesehatan anak. Saking luas yang kita pelajari, ranah untuk kita bekerja juga akan luas. Dari point of view Kananda, prospek kerjanya bagus guys. Kalau misalkan di puskesmas sendiri tuh kita bukan cuman penyuluhan aja ya. Sebenarnya kita juga bisa advokasi. Jadi kita tuh outputnya itu kebijakan, tapi kita tuh mengadvokasi, kita kerjasama sama lintas sektor, bisa dengan kelurahan, kecamatan, pokoknya itu ada advokasi. Terus kita juga bisa kemitraan. Nah, kemitraan itu kita juga bisa kerjasama misalkan dengan LSM, ormas yang mereka itu membantu kita itu untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Dan juga gue nambahin mungkin ketika lo kan banyak nih NGO atau LSM yang berkaitan dengan misalnya tuberkulosis, LSM yang berhubungan dengan HIV, dan itu nanti butuh banget peran Kesmas di situ. Jadi ketika lo nanti mendidik orang-orang yang udah terkena HIV, terus juga kegiatan-kegiatan preventif promotif kayak misalnya lo melatih seorang kader untuk berhubungan. Jadi tugas seorang ahli kesehatan masyarakat nggak cuma ke pasien-pasien, tapi juga lo berhubungannya ke kader gitu, ke masyarakat umum. Jadi prospek kerjanya sangat luas ya. Mungkin adik-adik yang nonton juga pengen tahu, kan kalau Kak Ojen kerja di Kemenkes, kalau Kak Nanda kerja di puskesmas, ada nggak sih kesempatan untuk kerja di tempat yang lain? Mungkin mereka ingin taunya itu gitu. Pasti ada lah. Jadi kayak contohnya teman-teman kita tuh ya, jadi ada yang di offshore pun juga ada kan, sebagai HSE, Health Safety Environment. Terus juga ada yang bekerja sebagai nutritionist, misalnya di industri, di rumah sakit, di industri juga makanan ada kayak gitu. Jadi karena di Kesmas itu banyak jurusannya, kayak ada K3, ada Kesling, ada Gizi, ada epidemiologi, ada biostatistik, terkait data-data, ada MPK, manajemen pelayanan kesehatan, ada promosi kesehatan. Jadi setiap core-core-nya itu banyak banget prospek kerjanya. Jadi amat sangat luas dan nggak perlu khawatir sih. Ya, nggak perlu khawatir. Jadi kayak mau di offshore? Mau di offshore ada, Offshore bisa, di pemerintahan bisa, di pemerintahan bisa, di swasta ada. Terus di mana lagi ya? Di rumah sakit banyak. Oh, ataupun kalau misalnya lo memilih untuk tidak bekerja di perusahaan, tapi lo memilih untuk berbisnis pun bisa. Misalnya bisnis tentang gizi ya, makanan sehat, berbisnis makanan sehat dan itu kan otomatis lo memakai ilmu Kesmas lo untuk sebenarnya gizi-gizi yang baik untuk seseorang itu seperti apa sih kan terpakai. Jadi intinya prospek Kesmas itu banyak, luas banget. Luas Jadi dan jangan banyak takut. banget. Jadi jangan takut kalian itu nanti nganggur ya. Ya, mungkin yang awam banget sama Kesmas tuh kayak, ya mau kerja di mana sih Kesmas? Pasti nggak perlu takut lah. Terus pertanyaan yang kedua, Kesmas bisa jadi PNS nggak ya? Saya kayak jelas bisa lah ya. Oh, teman kita yang udah jadi PNS ada. Karena ya di pemerintahan pasti ya banyak PNS
Kesmas gitu. Yang lulusan Kesmas, Yang lulusan SKM. Kesmas, SKM. Di Kementerian Kesehatan banyak, di Puskesmas Jadi banyak. nggak cuman kalau pemerintah tuh nggak cuman di Kemenkes atau dinas kesehatan, banyak juga dinas-dinas lain tuh yang membutuhkan kesehatan masyarakat kayak dinas sosial, Dinas sosial. BKKBN itu juga butuh penyuluh kesehatan, BNN, BNN Kementerian itu yang Pedesaan, itu juga butuh Kemendes Kesmas. ya? Kemendes, banyak yang butuh ahli kesehatan. Yang butuh ahli kesehatan masyarakat. Luas banget lah, PNS pun bukan cuma PNS di puskesmas atau di Iya. Kesko. That's right. Terus peminatan counseling itu seperti apa nanti kerjanya? Tuh dia jawab deh. Mungkin ini ya yang bisa jawab. Kerjanya kayak apa ya? Kesehatan lingkungan. Secara garis besarnya ya, kita bekerja berkaitan dengan kesehatan lingkungan itu sendiri. Misalnya kayak kita kerja di perusahaan paper gitu, atau perusahaan yang ngolah limbah. Ya kita kerja fokus kepada bagaimana limbah yang dihasilkan perusahaan itu untuk tidak mencemari kesehatan masyarakat di sekitarnya. Atau mungkin pengalaman kerjaku, aku kerja di program pemerintah namanya sanitasi masyarakat. Itu jadi kita berfokus kepada sanitasi masyarakat itu sendiri. Jadi kayak di situ aku berperan untuk bagaimana sanitasi yang digunakan oleh masyarakat di sebuah daerah itu emang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan standar kesehatan, ya kayak gitu. Jadi intinya terciptanya lingkungan yang sehat yang dapat berdampak positif terhadap masyarakat yang meninggali tempat itu. Seperti itu. Bukan gitu pokoknya. Betul. Mungkin mau nambahin kali ya, kalau di counseling di puskesmas itu kita tuh banyak banget, sama kayak Dini bilang gimana caranya biar gak mencemari lingkungan ya. Kalau di puskesmas sendiri bagian counseling itu banyak banget, jadi kita tuh lebih kepada kayak ngelihat jamban sehat. Jadi kita ngelihat di rumah-rumah warga ini, kalau di desa-desa mungkin ya yang di, kalau aku sendiri di Kabupaten Tangerang itu masih ada masyarakat itu yang masih jamban cemplung, kan kayak mencemari Helikopter ya, lingkungan. helikopter Iya, langsung plung dia langsung ya gitu kan. Nah itu tuh ranahnya orang counseling banget, gimana caranya kita itu mengedukasi masyarakat bahwa ternyata buang air besar di jamban cemplung yang langsung alirannya itu dipakai oleh masyarakat itu ternyata berdampak besar untuk kesehatan masyarakat itu Mungkin sendiri memang nggak gitu langsung ya. Ah. Jadi kayak mungkin kayak efek domino. Jadi karena dia kan ngerasa ya kan gue cuma buang gitu doang, Iya. nggak berdampak ke gue. Merubah mindset masyarakat itu untuk berperilaku sehat itu nggak gampang Ya, banget. jadi itu PR juga. Counseling itu juga ternyata Sama itu juga Pasti kalau banyak misalnya untuk merubah norma itu promosi kesehatan juga iya ada berlaku sih di situ. Kalau di Kemenkes sendiri sih gue nggak terlalu tahu sih sebenarnya kes. karena lo bagian pelayanan Karena kesehatan ya. karena kan gue di bagian pelayanan kesehatan, jadi gue nggak terlalu tahu banget sih. Cuma kalau di Kementerian Kesehatan sih rata-rata, karena kan core-nya kita bikin pedoman, bikin peraturan, kayak pedoman STBM, Oh, iya, STBM sanitasi tuh. total berbasis masyarakat. Jadi orang-orang ranahnya orang counseling kayak gitu, dia bikin pedoman tentang sanitasi lingkungan dan lain-lain lah. Ini kita baru ngomongin satu peminatan aja ya. Satu Iya, peminatan memang banyak banget. luas memang luas banget dan bakal jadi panjang banget kalau dijabarin satu-satu. Ke section selanjutnya ini ada pertanyaan tentang perbedaan. Perbedaan itu maksudnya perbedaan sama jurusan-jurusan lain yang kesehatan juga. Ada pertanyaan, bedanya farmasi, kesmas, dan kedokteran itu apa? Kalau farmasi itu lebih belajar ke bagaimana sih obat-obat itu bisa menyembuhkan suatu penyakit. Jadi kayak penyakit A, obatnya apa ya? bikin Gitu. apa. Nah, kalau kedokteran, bagaimana sih kita menentukan diagnosis penyakit dan apa sih cara penyembuhannya, bagaimana. Dan kalau kesmas lebih ke bagaimana sih biar orang-orang itu lebih sehat dan tidak terkena penyakit, dan bagaimana sih di suatu wilayah itu terbebas dari penyakit A, B, C kayak Ya, gitu. itu penjelasan yang mudah-mudahan gampang dimengerti lah sama teman-teman. Oke, bedanya apa antara tiga ini tadi? Paling gini ya, kalau misalkan kedokteran sama farmasi itu lebih ke pelayanan ya, pelayanan secara individu. Kalau kesmas kan bisa berbasis Secara individu menyeluruh. ataupun kelompok masyarakat gitu. Ya, jadi mungkin penutup kali ya. Penutupnya pertama kenali dulu passion teman-teman semua ada di mana.
Terus perdalami passion tersebut, jangan sampai kita ikut-ikutan karena oh itu keren, oh itu banyak yang pilih, dan itulah serba-serbi Kesmas Ya, ya. jadi nanti ketika kalian sudah masuk, cintailah Kesmas itu sendiri gitu loh. Cintailah jurusan kalian itu. Dengan kayak gitu kalian pasti melihat apapun itu semuanya menjadi indah. Betul sekali. Menjalaninya pun dengan hati yang Tulus. tenang gitu, lapang ya, Ikhlas. tulus. Nah, itu dia ilmu ikhlas. Ikhlas. Itu kan dari Kananda. Betul sekali. Ya Allah, gue nggak tahu lagi ngomong apa. Ya udah gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh kalian tinggalin komen di bawah ya. Iya, bisa Nanti juga. bakal dibantu sama mereka berdua. Bisa yang juga lebih langsung capable follow ya. menurutku. Follow Instagram gue aja, Afazan N. Iya, tuh Kananda, Nanda Makfira. Nanti aku taruh di sini nih.